Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI. Perkenalkan, nama saya Niken Terani Chayani Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pasar Lembaga dan Keuangan dengan judul Peran PT Pegadaian dan Kartu Plastik dalam Mendukung Kebutuhan Keuangan Masyarakat di Indonesia. Saya memilih topik ini karena menurut saya pegadaian dan kartu plastik merupakan layanan keuangan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang pasti pernah dengar pegadaian, bahkan mungkin ada keluarga atau kerabat yang pernah menggunakan layanannya. Begitu juga dengan kartu plastik seperti kartu ATM atau kartu debit yang sekarang sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat untuk melakukan transaksi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, manfaat, produk, mekanisme layanan, profil PT Pegadaian, kasus yang sedang berkembang, serta peran OJK dalam mengawasi lembaga keuangan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada latar belakang. Latar belakang saya memilih topik ini adalah karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang membutuhkan dana secara cepat, misalnya untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, modal usaha, atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, tidak semua orang dapat memperoleh pinjaman melalui bank karena biasanya ada persyaratan yang cukup banyak seperti dokumen administrasi maupun proses analisis yang memerlukan waktu. Disinilah pegadaian memiliki peran yang penting. Pegadaian menjadi salah satu alternatif pembiayaan karena prosesnya lebih cepat dan persyaratannya lebih sederhana. Masyarakat cukup membawa barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan, kemudian barang tersebut akan ditaksir untuk menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Jika dahulu sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan uang tunai, sekarang masyarakat mulai beralih menggunakan kartu plastik seperti kartu ATM, kartu debit, maupun kartu kredit. Penggunaan kartu ini membuat transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Jadi, menurut saya, pegadaian dan kartu plastik sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di slide berikutnya ada pengertian dan karakteristik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik pegadaian serta kartu plastik. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Barang yang dijaminkan bisa berupa emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, maupun barang berharga lainnya. Setelah barang dinilai oleh petugas, pegadaian akan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Karakteristik pegadaian adalah prosesnya relatif lebih cepat, persyaratannya sederhana, dan barang jaminan akan disimpan dengan aman selama masa pinjaman. Setelah pinjaman dilunasi sesuai ketentuan, barang tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Sedangkan kartu plastik adalah alat pembayaran non-tunai yang berbentuk kartu dan digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan. Contoh kartu plastik yang paling sering digunakan adalah kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Perbedaannya adalah kartu ATM digunakan untuk mengakses rekening dan menarik uang tunai. Kalau kartu debit digunakan untuk bertransaksi dengan langsung, memotong saldo yang ada di rekening, sedangkan kartu kredit memungkinkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu. Kemudian, pembayarannya dilakukan sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank. Dengan adanya kartu plastik, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus selalu membawa uang tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, manfaat, dan produk yang dimiliki oleh pegadaian. Di sini ada tujuan, fungsi, manfaat, dan produk.
Tujuan utama Pegadaian adalah memberikan pembiayaan yang cepat dan mudah kepada masyarakat. Layanan ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat tanpa harus melalui proses yang rumit seperti di perbankan. Selain itu, Pegadaian juga bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang resmi dan aman. Selanjutnya ada fungsi. Pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman dengan sistem gadai, tetapi juga menyimpan dan menjaga barang jaminan milik nasabah selama masa pinjaman berlangsung. Pegadaian juga menyediakan layanan investasi emas sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mengembangkan asetnya. Jika dilihat dari manfaatnya, Pegadaian menjadi solusi ketika masyarakat membutuhkan dana darurat, misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau tambahan modal usaha. Selain itu, melalui produk tabungan emas dan cicil emas, masyarakat juga dapat mulai belajar menabung dan berinvestasi dengan modal yang relatif terjangkau. Produk yang ditawarkan Pegadaian cukup beragam, di antaranya gadai emas, tabungan emas, cicilan emas, gadai kendaraan, dan Pegadaian syariah. Dengan banyaknya pilihan produk tersebut, masyarakat dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Pada slide ini juga terdapat jenis kartu plastik, yaitu kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Ketiga kartu tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan secara non-tunai, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih cepat dan praktis. Di slide 5 ada mekanisme dan kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kegiatan Pegadaian. Proses sebenarnya cukup sederhana. Pertama, nasabah datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Barang tersebut kemudian diperiksa dan ditaksir oleh petugas untuk mengetahui nilai ekonominya. Setelah proses penaksiran selesai, Pegadaian akan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui jumlah pinjaman tersebut, maka dana akan langsung dicairkan. Selama pinjaman belum dilunasi, barang jaminan akan disimpan dengan aman oleh Pegadaian. Setelah nasabah melunasi pinjaman beserta biaya yang telah ditentukan, barang tersebut dapat diambil kembali. Sedangkan pada kartu plastik, mekanismenya lebih sederhana. Pengguna cukup menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atau penarikan dana melalui mesin ATM maupun mesin edisi yang tersedia di berbagai tempat. Saat ini transaksi juga semakin mudah karena kartu yang sudah mendukung pembayaran tanpa kontak atau contactless. Menurut saya, mekanisme yang sederhana ini menjadi salah satu alasan mengapa Pegadaian masih banyak digunakan oleh masyarakat hingga sekarang. Selanjutnya ada profil PT Pegadaian. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1901. Selama lebih dari 1 abad, Pegadaian terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Fokus utama Pegadaian adalah memberikan layanan pembiayaan berbasis gadai. Namun, seiring perkembangan zaman, Pegadaian tidak hanya menyediakan layanan gadai, tetapi juga menghadirkan berbagai produk investasi emas, pembiayaan usaha, serta layanan berbasis syariah. Saat ini Pegadaian memiliki jaringan kantor yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanannya. Selain itu, Pegadaian juga telah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi, sehingga beberapa transaksi dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Menurut saya, perkembangan ini menunjukkan bahwa Pegadaian mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Jika dahulu Pegadaian hanya dikenal sebagai tempat menggadaikan barang, sekarang Pegadaian juga jadi salah satu lembaga yang dukung investasi dan pengelolaan keuangan masyarakat secara lebih modern. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus atau fenomena yang sedang terjadi terkait Pegadaian dan bagaimana dampak bagi masyarakat. Di slide 7 ada kasus atau fenomena aktual.
Selanjutnya, saya akan membahas salah satu fenomena yang sedang berkembang, yaitu meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas melalui pegadaian. Beberapa tahun terakhir, investasi emas semakin diminati karena dianggap memiliki nilai yang relatif stabil dan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga nilai kekayaan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki emas karena risikonya cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa jenis investasi lainnya. Melihat kebutuhan tersebut, Pegadaian menghadirkan produk tabungan emas yang memungkinkan masyarakat membeli emas secara bertahap dengan nominal yang terjangkau. Jadi, seseorang tidak harus memiliki uang jutaan rupiah untuk memulai berinvestasi. Cukup dengan nominal kecil, masyarakat sudah bisa memiliki tabungan emas. Menurut saya, fenomena ini menunjukkan bahwa Pegadaian tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat menggadaikan barang, tetapi juga sebagai lembaga yang membantu masyarakat belajar berinvestasi dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Dampak positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menabung dan mempersiapkan keuangan di masa yang akan datang. Di slide 8 ada analisis. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat, risiko, dan permasalahan dari pegadaian serta penggunaan kartu plastik. Dari sisi manfaat, Pegadaian memberikan akses pembiayaan yang cepat sehingga sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana darurat maupun tambahan modal usaha. Selain itu, produk investasi emas juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memulai berinvestasi dengan modal yang terjangkau. Sedangkan kartu plastik memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi masyarakat, tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Namun demikian, setiap layanan tentu memiliki resiko. Pada Pegadaian, salah satu resikonya adalah barang jaminan dapat dilelang apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, pada kartu plastik terdapat risiko penyalahgunaan kartu, pencurian data atau skimming, serta penggunaan kartu kredit yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan utang. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat dan masih adanya pegadaian ilegal yang dapat merugikan konsumen. Menurut saya, masyarakat perlu memahami bahwa kemudahan memperoleh pinjaman maupun bertransaksi harus diimbangi dengan kemampuan pengelola keuangan secara bijak, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di slide 9 ada peran OJK dan solusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga bertugas melindungi konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami manfaat dan risiko dari setiap produk keuangan. Menurut saya, peran OJK sangat penting karena dengan adanya pengawasan, masyarakat akan lebih percaya menggunakan layanan keuangan yang resmi dan memiliki izin. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan layanan pegadaian dan kartu plastik secara bijak. Kedua, meningkatkan keamanan transaksi digital agar risiko pencurian data maupun penyalahgunaan kartu dapat diminimalkan. Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap pegadaian ilegal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik yang merugikan. Dan yang terakhir, masyarakat juga harus lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan, yaitu meminjam sesuai kebutuhan dan menggunakan kartu kredit sesuai kemampuan membayar. Dengan adanya kerjasama antara OJK, Pegadaian, pemerintah, dan masyarakat, saya yakin layanan keuangan di Indonesia akan menjadi lebih aman dan semakin bermanfaat. Kesimpulannya, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa PT Pegadaian memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga keuangan bank yang menyediakan layanan pembiayaan dengan proses yang cepat, mudah, dan aman. Selain itu, Pegadaian juga terus berkembang melalui berbagai produk, seperti tabungan emas dan cicil emas, yang membantu masyarakat dalam berinvestasi.
Di sisi lain, kartu plastik juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara non-tunai, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih praktis dan efisien. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti risiko gagal melunasi pinjaman, penyalahgunaan kartu, rendahnya literasi keuangan, serta adanya pegadaian ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari OJK sebagai regulator, Pegadaian sebagai penyedia layanan, dan masyarakat sebagai pengguna agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian dapat disimpulkan bahwa pegadaian dan kartu plastik tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.